kadang kita suka ngerasa kita nikah sama orang yang mirip, tapi sebenarnya semirip-miripnya orang tuh tetap ada hal-hal yang kita tuh kayaknya beda banget gitu. Misalnya aku sama suami saat aku memutuskan untuk menikah itu saat aku harus memilih dan tidak ada keputusan lain selain menikah gitu ya, karena mama aku meninggal. Kalau enggak aku tinggal sama kakak di Ciamis atau sama papa di Bogor, sama ibu tiri kan nggak mau. Keputusannya hanya cuma satu, menikah. Ketika beda stage pernikahannya udah beda. Tapi kan lagi. Tantangan ada terus iya, ya betul. Sebenarnya. Tantangannya pasti ada terus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di obrolan 30-an sama Teh Fitri. Tapi kali ini aku gak ditemenin sama Kak Hafsah. Hari ini aku ditemenin tamu yang spesial banget. Menit tamu, padahal bukan tamu. Ini adalah keluarga Sintesa juga, yaitu Momom. Hai, Assalamualaikum Teh Fitri. Waalaikumsalam. Nah, Momom ini istrinya Kang Zen Permana ya, atau nama aslinya mah Teh Sofa, tapi betul. suka dipanggil Momom sama kita di Sintesa gitu, karena memang Momom itu mamahnya kita di Sintesa ya. Jadi anaknya banyak, tempat curhat, berkeluh kesah, ngobrol segala macam sama Momom. Nah, Momom gimana kabarnya Mom? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Teh Fitri gimana? Alhamdulillah aku juga baik Mom. Nah, aku tuh sekarang tuh pengen banget ngobrol sama Momom. Kalau kemarin kan aku ngobrol sama Hafsah gitu ya. Aku baru nih perdana diundang ke sini. Iya, dan aku sama Hafsah ngomongin tentang krisis-krisis di 30-an. Tapi aku sekarang sama Momom tuh lagi pengen ngomongin tentang rumah tangga. Aduh, karena Momom juga kan udah rumah tangga sama betul, kayak betul. aku. Kalau kemarin kalau ngomong sama Hafsah tuh, aduh takutnya nggak nyambung misalnya kayak gitu, atau aduh gimana ya. Nah sekarang tuh aku lagi pengen ngobrol sama Momom tentang rumah tangga gitu ya. Momom sendiri kan kita tuh nggak pernah ekspektasi ya Mom, atau mikir kita bakal nikah sama siapa, terus nanti gimana, punya anak berapa, itu tuh semuanya rahasia saat itu gitu ya. Nah setelah Momom menikah, dan Momom nikah juga sama Kang Zen, seorang dokter psikologi gitu ya. Aduh, berat juga sih. Berat ya, tapi kadang orang-orang bilang gini Mom, enak ya kalau nikah sama orang yang paham psikologi, kayaknya teh adem ayem gitu. Nah sebenarnya teh gimana sih Mom dengan pernyataan orang-orang kalau seperti itu? Momom sendiri gimana? Oke, jadi kalau aku nikah itu kan sebenarnya sama teman kuliah ya. Oh, teman kuliah. Iya benar kan, teman kuliah waktu S1 kita sekelas. Terus pas awal kuliah ya rasanya biasa aja ya, nggak ada apa-apa gitu. Terus waktu itu nah pas waktu masuk kuliah itu kan teman-teman suka udah mulai kayak nikah gitu ya. Nah kalau aku tuh masih belum gitu, yang belum kepikiran gitu. Belum kepikiran, masih yang apaan sih nikah, kayaknya masih jauh gitu, nggak tahu sama siapa, belum pengen. Yang lain udah cie gitu kan, atau misalnya lihat kakak kelas yang udah nikah kan ya, ada kakak kelas udah nikah terus pegangan tangan di kampus gitu kan, romantis banget. Terus kan yang pada aduh nikah sambil kuliah pada mupeng. Nah aku tuh pas kuliah belum pengen nikah. Nah taunya ternyata ya qadarullah ya, takdirnya udah lulus kuliah, kemudian beberapa tahun setelahnya menikah dengan teman kuliah. Rasanya alhamdulillah sampai saat ini masih jodohnya panjang sampai saat ini. Terus ternyata kuliahnya dengan orang psikologi gitu ya, yang sekarang itu juga suka ngomongin tentang rumah tangga, suka berbagi ilmu gitu, suka ngajarin orang. Suka ngajarin orang. Pertama seneng sih, pertama seneng karena kita menikah punya partner, punya suami yang udah punya ilmunya ya, udah punya ilmunya gitu tentang rumah tangga. Seneng juga, jadi bahan sharing tuh, jadi ini gimana ya, udah enak gitu, udah enggak bukan yang aduh gimana ya ngomonginnya nggak enak nih gitu. Alhamdulillah udah bisa ngobrolnya enak banget karena nih. Basicnya udah pada dapet ya gitu. Basicnya udah dapet, udah
punya banyak bahan obrolan tuh banyak gitu tiap hari, pillow talk, deep talk. Pokoknya di mana aja ngobrol. TikTok. Di mana aja tuh ngobrol gitu. Ini gimana ya gitu tentang kerjaan gitu ya. Kerjaan juga ada bareng-barengnya. Terus tentang misalnya anak-anak gimana ya, anak yang pertama, kedua, ketiga, atau kita gimana ya gitu. Alhamdulillah sih jadi ada banyak topik pembicaraan. Tapi si mitosnya itu tuh bener nggak sih kalau nikah Mitos apa? sama orang psikologi tuh pasti nggak ada masalah, adem ayem, enak kayaknya, tenang gitu, saling memahami dan saling mengerti tanpa harus bicara. Itu benar nggak sih, Mom? Itu kan mitos ya. Dan ternyata ya enggak juga sih, sama Ada aja ya. Selagi yang menikahnya manusia mungkin ya. Manusia dengan adanya emosi atau misalnya kitanya emosi baik-baik aja, ternyata pinggir-pinggirnya gitu ya, lingkaran-lingkaran kita kan kondisinya juga banyak hal yang suka berubah. Ada perubahan tempat tinggal, terus perubahan dalam keluarga, terus misalnya ada masalah di keluarga misalnya yang lain yang kita juga kena imbasnya, itu juga kan berpengaruh ke kita, ya gitu. karena kan nggak selalu masalah itu datangnya dari dalam ya, Mom ya, tapi bisa juga datang dari luar gitu, dari pihak eksternal dari gitu pihak ya, eksternal, yang kiranya jadi masalah kita juga, berpengaruh ke kita juga gitu. Jadi mitos ya, Mom, bahwa ya ada aja konflik mah yang namanya juga hidup gitu ya. Bener. Nggak yang semulus kalau nikah sama dokter enaknya nggak akan sakit-sakit, nggak gitu juga ya. Ya namanya manusia ya pasti Pak dokter juga ada rewelnya, ada nggak nyambungnya gitu kan. Ada stresnya juga gitu ya, misalnya kayak kemarin pas sedang menjalani studi doktor S3 gitu kan, itu memang menekan banget kan gitu. Yang ngejalanin studinya S3-nya seorang, tapi kayaknya itu tuh stresnya serumah-rumah. Makanya kadang suka ngerasa gini, ini kayaknya jadi pas begitu misalnya wisuda, kayaknya aku juga ikutan dokter gitu. berasa sama-sama lulus jadi dokter gitu. Jadi berasa selebrasi juga karena aduh alhamdulillah nih udah beres yang kemarin stres gitu ya, bawaannya di rumah tertekan gitu ya, ikut karena tertekan juga. Riwahnya se-RW merenya. Riwahnya sekampung pokoknya gitu. Jadi emang ya ada ternyata teman-teman nggak selalu yang enaknya jadi momom ya nikahnya sama dokter psikologi mah kayaknya teh adem ayem gitu, nggak marah-marah, mau marah juga kenapa sayang, nggak gitu juga. Semuanya juga namanya manusia ya, Mom ya gitu. Tapi Mom dulu, kalau aku kan bukan basicnya psikologi, suamiku juga IT gitu ya. Nggak kepikiran sih misalnya nanti gimananya gitu ya, hanya dealing aja apa yang nanti bakal dilakuin pas nikah, apa yang nggak boleh gitu ya. Nggak nyampe sih kayak ke visi misi panjang gitu. Kalau Mom ada nggak sih obrolan dengan Kang Zen tentang visi misi pernikahan, tapi sebelum nikah ngomonginnya udah langsung ke situ nggak sih? Sebelum nikah ya? Sebelum nikah. Lupa sih. Lupa. Udah 12 tahun yang lalu. Kayaknya sebelum menikah sih kayaknya mungkin ngobrol ada, tapi kalau visi itu pernikahan kayaknya tetap yang paling yang masih diingat, visi pernikahan itu setelah nikah gitu. Jadi setelah nikah tuh emang kita perkenalan kan, jadi kayaknya dari pas menikah pun kayaknya perkenalan kayak dari nol lagi gitu. Serunya tuh beda gitu, nikahan abis nikah kan. Awalnya temen kan beda relasinya, tingkatan relasinya. Terus ke menikah juga pas beda menikah udah suami istri kayaknya mungkin itu jadi titik nol gitu untuk ngobrol nanti visi kedepannya apa, dan mungkin visi pernikahan pun kadang jadi dinamis ya. Habis itu nanti ada perubahan-perubahan dalam keluarga, nambah anak misalnya ada anak terus pindah kemana, pekerjaan berubah. Kayaknya kadang visi juga jadi menyesuaikan, bukan berarti jadi berubah ya visinya, visi luasnya tetap, cuman kayak kayaknya gini, kayaknya gitu. Berarti nggak dari awal disebutin ya visi misinya gitu. Kadang suka gini ya, suka ada yang ngeluh, suami aku mah nggak bisa diajak ngobrol tentang visi gitu kan. Padahal maksudnya gini, jangan sampai
sekarang belum bisa diajak ngobrol, jangan sedih, nanti aja tenang kan, bisa insya Allah nanti. Bisa jadi nanti. Insya Allah kan kita berumah tangga mau selamanya nih, masih ada besok, masih ada bulan depan, berproses nanti gitu. Ngobrol lagi. Mungkin di awal-awal masih saling mengenal satu sama lain gitu ya. Mungkin di awal-awal ada suami-suami yang belum bisa bercerita, mungkin kayak ngeluarin isi kepala tuh kayak susah banget kan. Suami gitu. Aku itu mah. Oh iya. ada gini, suami-suami yang kalau ada masalah teh kayak masuk gua. Iya. Ya, masuk gua. Nggak ngomong sendirian, berkutat dengan mungkin rumus-rumus yang kita tidak mengerti. Nanti setelah udah ada solusinya, setelah kayaknya selesai baru ngobrol gitu. Kadang kita tuh suka nggak sabar ya, greget apa gitu. Sih? Cerita dong gitu. Kan kita mah orangnya suka ngobrol banget ya kalau perempuan. Suka nggak sabar dari sekarang. Padahal ya ternyata laki-laki juga, suami juga mungkin butuh ruang gitu. Betul. Gitu. Nah, emang kan apalagi kan sekarang nih ya Mom, lagi banyak banget nih yang tingkat perceraian di Kota Bandung lah, anggap gitu. Aku pernah baca terakhir di 2023 data statistiknya itu hampir 6.000. Aduh. Yang bercerai, itu tuh 6.000 tuh dengan alasan apa? Sudah tidak cocok. Iya. Ada yang karena murtad misalnya tuh pindah agama, itu paling itu 200 prinsip ya. Terus ada juga yang karena masalah ekonomi masih di bawah yang 6.000. Iya. Terus ada lagi karena apa ya? KDRT masih di bawah yang 6.000. Ternyata alasan terbanyak perceraian di 2023 itu khususnya di Jawa Barat lah ya. Aku lupa apa di Kota Bandung apa Jawa Barat tuh 6.000 itu yang dia menuliskan mungkin di pengadilannya ya, karena tidak cocok. Mom ngerasa gak sih kalau emang pas pernikahan itu semuanya teh harus cocok gitu, apa gimana Mom? Gitu, karena ternyata memang isu ketidakcocokan ini tuh jadi hal yang memisahkan pemicu yang membuat mereka ya karena kita gak cocok kayaknya harus pisah deh gitu. Nah itu gimana sih Mom gitu dalam pandangan Mom? Apakah Mom juga ngerasa cocok semua dalam segala hal dengan Kang Zen gitu ya? Walaupun kayak aku lihatnya asa beda pisan ya mah gitu ya. Nah, bagaimana kalau itu misalnya melihat kita dituduh ya, misalnya aku dan suami dituduh cocok dalam segala hal, alhamdulillah tidak. Kayaknya kita justru dua pribadi yang sangat bertolak belakang. Atau bahkan gini, kadang kita suka ngerasa kita nikah sama orang yang mirip, tapi sebenarnya semirip-miripnya orang tuh tetap ada hal-hal yang kita tuh kayaknya beda banget gitu. Misalnya aku sama suami latar belakang ilmunya misalnya sama ya, sama psikologi. Terus kita sama-sama suka berkecimpung di dunia kesehatan mental. Ini kan kayaknya tuh klop banget gitu ya. Bener. Sama-sama nggak suka pedes. Sama-sama nggak suka pedes, cocok banget. Di dalam beberapa hal kita cocok, di banyak ribuan hal lainnya kita sebenarnya nggak cocok. Dan pernikahan adalah memang perjalanan untuk menerima ada hal yang cocok dan tidak cocok gitu. Selamanya bahkan gitu ya. Nah misalnya di awal pernikahan kadang suka gemes, pengen ngerubah pasangan kita untuk jangan gitu atau gini deh biar cocok yang menurut kita istrinya kayaknya kita teh cocok kalau kamu berubah deh jadi gini, berubah jadi lebih gini. Romantis jadi lebih romantis, jadi lebih kalau marah nggak ngereom gitu ya, tapi langsung marah aja gitu. Kalau ada apa-apa tuh cepet cerita kayak gitu ya. Atau misalnya kamu kalau misalnya beli martabak tuh jangan yang coklat aja atuh misalnya gitu. Tapi ternyata setelah lama-lama gitu ya mulai menerima bukan berarti kayak udahlah terserah kamu gitu ya, terserah tapi memang kayaknya memang menikah tuh perjalanan untuk menerima dan berdamai dengan perbedaan. Betul gitu. Jadi sebenarnya kalau alasannya nggak cocok mah emang semua orang pasti nggak akan cocok ya. Even yang kembar sekalipun pasti ada ketidakcocokannya gitu. Betul. Jadi kalau kalian teman-teman di rumah yang beralasan bahwa aku tidak cocok dengan dia, memang tidak akan cocok sampai kapanpun juga. Betul. Tinggal gimana caranya
ketidakcocokan ini tuh bisa ada jalan tengah ya untuk sama-sama deal, sama-sama nyaman gitu ya. Atau kadang gini, perbedaan yang ada di pasangan kita itu adalah seringkali bisa kita lihat sebagai hal yang justru bisa kita pelajari. Karena itu tuh kan bukan kita banget ya. Misalnya kita nemu kok suami aku mah gitu banget, aku mah enggak. Dari dulu keluarga aku bahkan aku tuh enggak gitu banget. Nah, kadang-kadang ketika kita geser aja sedikit gitu ya, pakai kacamata yang berbeda, ternyata oh ini tuh hal yang baru aku temukan dan ternyata aku bisa loh belajar dari hal itu gitu. Betul. Nah, boleh. Sebagai gimana Kak Adit? calon gimana sebagai calon yang akan menikah? Jadi kayak ada mama pranikah. Ngomongin cocok ya. Kalau ragu, sempat ada keraguan nggak sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah dengan pasangan-pasangan kita? Iya. Ragu. Aku dulu ngomong dulu. Fitri dulu. Waktu itu mungkin keraguan ada, pasti ada, karena namanya setan mah pasti ada aja yang mau ngebisikin aja gitu kayak udah jangan ini. Apalagi kan saat aku memutuskan untuk menikah itu saat aku harus memilih dan tidak ada keputusan lain selain menikah gitu ya. Karena pernah aku sharing juga waktu itu sama Hafsah gitu. Aku menikah tuh waktu itu karena mama aku meninggal. Kalau enggak aku tinggal sama kakak di Ciamis atau sama papa di Bogor, sama ibu tiri kan enggak mau. Keputusannya hanya cuma satu, menikah. Dan keraguan-raguan itu tuh muncul gitu. Tapi keraguan-raguan itu setelah dijalani itu hilang ketika waktu itu tuh aku mengganti niat, Mom. Jadi aku bilang sama abang gini, yang kayaknya Ade harus ganti niat nikahnya deh gitu. Kemarin mah Ade teh niat nikahnya agar lari dari keluarga karena nggak mau tinggal di Ciamis, nggak mau ini. Nah sekarang mah aku perbaiki ya, aku perbaharui ya niatnya. Mulai dari hari ini Ade niat nikah sama abang tuh karena pengen ibadah, bener-bener pengen cari ridha Allah. Nah keraguan itu teh hilang, Dit. Nah kalau Adit sekarang misalnya itu masih ada yang si niat itu setelah berapa lama menikah? Nah kayaknya ada 2 tahun lah. Nggak langsung tiba-tiba ujung-ujung gitu ya. Kayaknya kayak aneh ya ketika orang nanya-nanya kan visi misi, kok aku nggak ada, tujuan nikah nggak ada selain pengen lari gitu kan. Nah ternyata memang harus diperbaiki niatnya sih gitu, Dit. Jadi kalau misalnya Adit ragu-ragu pada sesuatu hal, coba Adit tanya sama diri gitu, Adit teh melangkah ini teh untuk apa? Kalau insya Allah kalau mencari ridha Allah ya Mom ya, dan itu juga bener ya khutbah nikah mencari ridha Allah. Dan Adit yakin bahwa setiap kejadian itu adalah memang kehendaknya gitu, tinggal perbaiki aja niatnya gitu, Dit. Pasti ragu-ragu mah ada, karena setan mah akan membisikkan kita dari arah manapun agar kita teh ragu-ragu gitu. Kalau aku pas sebelum nikah ada juga sih keraguan, lebih ke gini, ini bener nggak ya orang yang bakal bikin aku aman gitu untuk kehidupan seterusnya gitu ya, sampai tua, sampai kakek ini bener nggak ya bakal aman sama dia? Jangan-jangan dia tuh jahat gitu ya. Jangan-jangan dia tuh jahat, membawa kerugian. Iya benar. Udah mama kan emosi dasarnya fear ya. Iya bener, karena fear juga ya, sama kan? Sama kan. Jadi lebih ke bener sama Adit. Iya, ini tuh aman gak ya? Iya, Adit mah jijik. Oh iya, disgas. Si paling jijian. Namanya tuh, ini aman gak ya sama orang ini, beneran gak ya? Nah cuman kadang suka gini, coba deh mundur dulu. Mundur tuh misalnya melihat berbagai kemungkinan lain dari menikah dengan dia. Oh tapi ternyata keraguan itu tidak bertambah besar atau justru tambah kecil, atau berbagai kemungkinan kayak keluarga yang hal lain tuh semakin mengerucut tetap ke sana gitu. Akhirnya ya udah menikah, bismillah, alhamdulillah sih sepanjang sampai saat ini masih bertahan. Cuman setelah menikah itu keraguan untuk orangnya enggak sih, cuman kan suka ada kondisi-kondisi kita tuh mungkin kayak misalnya lagi ada konflik gitu ya. Nah ada konflik itu kadang kan kita suka, loh kok ternyata nikah tuh berantem gitu ya, kok ternyata nikah tuh ada beda, ada selisihnya, ada berselisihnya.
Terus tapi aku akhirnya melihat ternyata memang menikah itu gitu ya, lagi-lagi seni untuk kita bersatu gitu ya. Betul. Dengan pasangan, tapi sekaligus juga kita tuh tetap jadi pribadi yang berbeda. Gitu, yang masing-masing. Gitu sih yang akhirnya ya udah berarti ragu enggak, alhamdulillah. Jadi ya udah emang kayak gini aja ternyata menikah itu. Betul. Dan benar tadi kata Momom bilang bahwa di pernikahan itu seni ya, seni berelasi itu adanya di pernikahan. Iya, benar-benar. Gitu. Karena kita belajar untuk ngomong, untuk mengungkapkan, untuk menurunkan ego, terus untuk kita lebih vulnerable. Mungkin ya semuanya tuh belajar itu di pernikahan. Untuk nggak putus asa karena kan tiap hari ketemu lagi. Ini bosan. Kita masalah ada yang baru lagi kan, masalah ada yang baru lagi, tantangan baru lagi, selesai lagi, ada lagi terus aja kayak gitu. Jadi makanya aku selalu bilang bahwa namanya hidup ya terampil menyelesaikan masalah gitu. Selama kita hidup masalah pasti ada, dan gimana caranya kita terampil menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, Mom, kan aku juga di sini sebagai konselor family marital counseling ya. Jadi banyak banget orang-orang yang sedang ada di fase ini, aku lebih baik pisah atau bertahan. Atau ini aku tuh lagi memperlambat perpisahan gitu. Padahal udah tahu pengen pisah gitu. Ketika ditanya apa sih, rata-rata mereka bilang kayak enggak satu visi misi, enggak satu tujuan gitu. Emang iya gitu, kalau emang kita udah enggak satu visi misi, enggak satu tujuan, emang mesti pisah gitu, Mom. Menurut Mom gimana? Kalau enggak satu visi dan kita Enggak satu visi misi gitu. Enggak satu visi misi. Terus ya udahlah, kan kita udah nggak satu visi misi lagi, mendingan kita pisah. Emang semuanya harus berakhir dengan berpisah gitu, Mom? Nah, tentang visi misi itu kadang aku ngelihat kan, memang menikah itu yang tadi ya, seni kita bersatu dengan pasangan, tapi juga di satu sisi kita adalah pribadi yang berbeda. Jadi mungkin memang meskipun kita punya visi keluarga, tapi kadang pribadi-pribadi itu ada punya cita-cita masing-masing visi gitu ya. Visi individu lah gitu ya. Visi misi individu. Nah, sejauh mana itu berjalan, mungkin akan ada banyak percobaan untuk terus mempersatukan itu kan, visi misi keluarga nih, kita mau kemana ya, mau gimana ya, mau di mana ya, mau kapan, mau begini, anak mau berapa misalnya, mau profesi apa, itu terus harus kita upayakan. Dan begitu ada masalah, yaitu kan putus asa tuh godaan dari setan kan gitu. Ternyata ini kita mau selesaikan dengan cara apa, kita coba lagi. Kayaknya hidup dan pernikahan kan memang perjalanan untuk mencoba lagi, coba lagi gitu ya. Kita terus berjalan. Nah, visi misi itu terus kita harus coba sih sampai ke titik mungkin memang ada kondisi-kondisi yang udah nggak bisa disatukan lagi. Ternyata bersatu itu malah menyakiti keduanya mungkin ya itu kan pilihan yang bisa diambil ya, meskipun dibenci sama Allah ya. Oke. Tapi selama bisa diperbaiki, diobrolin gitu ya. Jangan-jangan selama ini bukan visi misi bersama, visi misi kamu aja, tapi betul, dipaksain sama pasangan gitu ya, Mom ya. Nah, sebenarnya di Sintesa itu kemarin karena aku memandang bahwa banyak banget klien aku yang agak sayang sih kalau dibilang harus berpisah karena visi misi. Akhirnya aku bilang kan sama Kang Zen, Kang, bikin ini yuk kelas gitu, dan kelas itu tuh bantuin mereka untuk ngebangun lagi gitu ya, nge-revamp lagi visi misi keluarganya. Karena khawatirnya ketika konseling nih, aku ngomong sama istrinya, aku ngomong sama suaminya, ternyata mereka itu nggak punya visi misi yang disepakati bersama. Jangan-jangan belum ngobrol ya. Adapun yang itu mah visi misi dia aja, maksain ke aku gitu, Bu gitu. Nah, makanya di Sintesa itu nanti insya Allah ya, Mom, tanggal 15 Februari kita, minggu depan berarti minggu depan iya, dan kita bakalan ada kelas namanya Revamp Family ya. Online atau offline nih? Ini offline kelasnya, jadi workshop kayaknya ya. Workshop, jadi yang hadir itu couple gitu. Dan aku seneng banget, Mom, karena ternyata alhamdulillah pesertanya udah
memenuhi kuota ya. Oke. Dan aku seneng banget karena aku berharap dari peserta ini yang nantinya mereka belajar dan mereka akan jadi change agent di keluarganya. Nah, untuk menyebarkan ternyata visi misi yang benar tuh kayak gini loh gitu. Terus siapa sih sebenarnya yang harus bertanggung jawab merubah, atau siapa yang harus tanggung jawab berubah? Kan kadang kita mah suka mikir ya namanya suami harus merubah istrinya dong gitu. Nah itu kan nanti bakalan dibahas gitu sebenarnya tentang responsibility, tanggung jawab kita sebagai pasangan gitu ya, sampai visi misi dan lain-lain tuh di kelasnya Revamp di Sintesa yang nanti akan dilaksanakan di V-Hotel Mom, di V-Hotel gitu. Dan ini terbuka untuk berbagai usia pernikahan kan ya? Iya, mau sebenarnya awal menikah betul. penting juga, tapi jangan sampai misalnya kita usia pernikahan ngapain sih udah 10 tahun mah gak usah meren. Padahal sebenarnya itu penting juga ya. Penting juga karena banyak juga yang udah pernikahannya di 40 tahun cerai. Iya. Banyak lah artis-artis juga kan. Ada yang di pernikahannya sudah 25 tahun berpisah gitu. Ternyata memang visi misi keluarga tuh perlu di-revamp terus menerus ya gitu, ditinjau kembali lah ya, di-review lagi gitu. Nah kalau Momom sendiri gitu ya, sering nggak suka nge-revamp visi misi keluarga di rumah gitu? Kan misalnya pasti anaknya waktu kecil visi misinya juga beda gitu ya. Nah sekarang udah gede teh Nyanya nih udah mulai ada yang naksir kemarin curhat, Nuna ada yang suka ke aku loh di sekolah gitu ya. Iya benar-benar. Seiring anak-anak tumbuh berkembang, kayaknya kita juga sebagai orang tua dan sebagai satu unit keluarga juga ikutan harus menyesuaikan diri gitu ya. Ada anak yang sekarang udah mulai pra-remaja, udah mulai preteen. Ini teh apa ya? Ini kenapa? Kita jadi orang tua harus gimana ya? Ini kita visi misi kita mau kemana deh? Terus sih harus menyesuaikan diri, harus belajar lagi. Nah mungkin yang aku suka itu mungkin dalam keluarga, dalam topik keluarga adalah justru kita punya alasan untuk terus berubah, kita ada alasan untuk terus belajar gitu. Jadi keluarganya kita juga dapat perlakuan yang baik karena kita berusaha terus nambah ilmunya. Kita juga sebagai pribadi jadi tumbuh gitu. Kitanya nambah ilmu, kitanya jadi kalau jadi orang tua tuh misalnya harus belajar mengelola emosi ya. Kitanya yang asalnya gak sabaran mungkin ya, jadi sedikit ya deh aku mau deh belajar lebih sabar, soalnya ternyata punya anak aku misalnya 3 tuh sangat riweuh gitu ya. Gini ternyata aku harus belajar lagi tentang pendidikan anak yang remaja. Belum tahu gitu. Jadi pembicaraan tentang visi misi keluarga, tentang untuk hal-hal yang ke depan tuh memang jadi topik yang seru sih buat diomongin terus gitu. Betul. Sama jadi pasangan. Memang harus belajar terus ya, harus belajar terus, harus nge-review lagi visi misi keluarga kita. Kalau ada kelas-kelas pernikahan dan mungkin kayak nanti workshop itu kayaknya memang itu harus kita ikutin sih, harus belajar terus, nggak karena pernikahan kita udah sekian tahun baru atau kita mau udah nikah pada akhirnya kita hidup selamanya. Ternyata itu awal dari kita untuk belajar lagi. Gitu. Nah sebenarnya mah Mom, kelas Revamp ini juga nggak harus yang udah nikah, yang belum nikah juga boleh-boleh aja, karena kan punya gambaran nanti saat mau menikah, harusnya gini nih gitu. Nanti ketika punya pasangannya beginilah kehidupan rumah tangga. Beginilah gitu. Membangun visi misi keluarga. Atau misalnya yang udah punya calon gitu ya, nah boleh ikutan juga gitu sama calonnya. Ikutan juga biar sama-sama satu tujuan, satu visi misi gitu. Kalaupun ada yang tidak sama ya tinggal di revamp aja gitu. Nah berarti Mom, apa sih yang sekarang menjadi tantangan terbesar Momom ketika Momom berumah tangga sama Kang Zen ya? Sekarang apa yang menjadi tantangan terbesarnya? Apakah dari diri ada konflik after pernikahan gitu ya, konflik setelah menjadi ibu, atau di anak, atau malah di pasangan tantangan terbesarnya? Konfliknya itu diri
bukan konflik ya. Kalau dalam diri tuh lebih ke kayaknya krisis. Jadi prinsipnya adalah kan aku pengen jadi orang, jadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Jadi rasanya kalau misalnya perbaikan dalam diri tuh rasanya pengen diusahain terus menerus gitu. Jadi mungkin di dalam diri nggak ada konflik pun suka terus menantang, ini apalagi ya, sekarang mau belajar apa lagi ya, mau coba apa lagi gitu. Misalnya kemarin udah jadi ibu anak 1, ini 2, setelah 3 udah selesai nih, Zeno udah lumayan gede, aku mau belajar apa lagi ya, mau coba aktivitas apa lagi. Kalau misalnya dari pasangan sih alhamdulillah sejauh ini kayak visi misi yang prinsip-prinsip udah kayaknya udah clear pas ya, udah clear. Mungkin justru tantangan ke depan adalah melawan dunia, menaklukkan dunia. Benar, yang dunia itu suka sebecanda itu sama iya. kita. Atau mungkin misalnya dari Kang Zen udah ngasih visi mengajak keluarga, kayaknya kita mau kesini arahnya, arahnya kesini gitu, ke dunia kesehatan mental misalnya. Kita gimana ya? Kita mau memberikan sumbangan apa, kontribusi apa terhadap dunia, supportnya apa? Mungkin lebih ke sana sih. Oke. Berarti udah beda lagi ya ketika beda stage pernikahannya. Udah beda lagi. Tapi kan tantangan ada terus ya betul, sebenarnya. tantangannya pasti ada terus gitu. Nah, Mom terakhir, Mom mau berpesan apa sama teman-teman Sintesa yang mungkin belum nikah ataupun mau nikah, bahwa sebetulnya pernikahan itu indah kalau apa? Pernikahan itu indah, sebentar ya, berpikir dulu. Kata-kata hari ini. Jadi pernikahan itu seru menurut aku. Pernikahan itu seru karena kita punya ruang dan kita punya partnernya itu ada suami, ada anak-anak untuk kita belajar sih, gitu. Kita terus aku kayaknya mau merubah perilaku apa ya yang kemarin kurang, sekarang apalagi ya, terus tantangannya apalagi, mau ada emosi, ada yang asalnya kurang mandiri gitu, sekarang aku mau belajar kemandirian. Kemarin misalnya sereceh aku belum bisa masak nih, kayaknya waktu yang tepat untuk belajar masak. Atau misalnya kayak aku sekarang, ini kayaknya aku harus belajar public speaking gitu ya, gitu kan ya, padahal itu tentang diri juga, tapi itu ada kaitannya juga dengan keluarga gitu. Terus kalau tentang pasangan sih jangan lupa untuk terus mengupayakan ngobrol. Iya, karena ngobrol gitu, terus kita ngasih ngeluarin isi kepala, atau kita mendengarkan isi kepala pasangan tuh sesuatu yang mungkin itu justru indahnya pernikahan ya. Betul. Seru banget sih, ada teman sharing, kayak ada teman gitu, teman berbagi, bercerita, teman hidup, berkeluh kesah. Iya, berkeluh kesah. Dan juga tapi itu ya, jangan khawatir kalau suka ada kan yang ngeluh-ngeluh, aku mah belum bisa ngobrol, belum bisa nyaman. Yang terakhir mah ya jangan putus asa gitu. Insya Allah pernikahan indah sebagai sarana kita untuk belajar. Betul. Gitu. Dan di pernikahan itu kan ibadah terpanjang kita ya, Mom. Dan pahala terbanyak itu justru di pernikahan gitu. Ujian-ujian pernikahan mungkin berbeda-beda juga sih ya, sebelah mananya gitu. Tapi ada ujiannya. Nah gitu teman-teman, seneng banget ya aku bisa ngobrol sama Momom tentang pernikahan, karena selama obrolan 30-an itu jarang banget ngobrol intens tentang pernikahan, visi misi sesama ibu gitu. Rumah tangga. Ibu rumah tangga yang punya 2 karakter suami yang berbeda. Kitanya juga berbeda sih. Kitanya berbeda, kebalikan gitu. Betul. Suami aku tuh referensinya Momom, sedangkan aku Kang Zen yang rame, receh gitu ya, bodor segala macem gitu. Nah, dan buat teman-teman mungkin di pernikahan itu closing statement dari aku bahwa setiap orang itu harus punya harus punya porsi yang sama di rumah itu ya, harus mutual equal gitu, harus setara dan saling gitu. Kalau misalnya orang tua bisa ngomong, boleh bicara, maka anak-anak pun boleh bicara. Betul. Jadi ada porsinya, siapa yang boleh bicara, siapa yang mendengarkan gitu. Kadang-kadang
point of view anak-anak itu juga menarik dan lucu ya. Betul banget gitu. Jadi insya Allah selama kita dalam relasi itu mutual equal, insya Allah relasinya pasti panjang gitu ya. Mau dalam apapun, pertemanan betul. Gitu, dalam pernikahan gitu insya Allah. Dan 99% di pernikahan itu komunikasi ya Mom ya. Jadi komunikasinya juga harus diperbaiki gitu teman-teman. Terima kasih banyak Momom sudah hadir di obrolan 30-an. Nah nantikan lagi siapa yang bakal hadir temennya Teh Fitri di obrolan 30-an yang pasti bakal seru-seru banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.